kita ini wajib menjaga syiar agama. Wajib untuk kita umat Islam menjaga syiar agama, apalagi syiarnya syiar yang zahirah, sebagaimana azan wal iqamah. Qad araftum azan iqamah, gimana datang azan dan iqamah, kalimatnya dari mana, sudah pernah dijelaskan. Ini azan iqamah ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya, ada ulama bilang dia berhak dibunuh. Fa kaifa biman sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana orang yang menghina Al-Qur'an? Ini azan. Azan masih ada ulama yang bilang mereka berhak dibunuh. Baru azannya doang. Menurut ulama ini syiar yang zahir. Ini adalah mukanya Islam itu di azan. Fa kaifa bi Rasulillah? Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ajaibnya lagi, ada orang ngehina Rasul, dia bilang, ya Rasulullah kan dihina dulu zaman Nabi juga Rasulullah diem kok, Rasulullah nggak ngelawan. Ada gabi, itu orang bodoh, orang yang nggak belajar. Babu sifatil iqamah, bab tentang sifat iqamah, orang yang qamat. Sifat iqamah, gimana cara qamat? Al-madhhab as-sahih, menurut madhhab al-mukhtar alladhi ja'at bihil ahadits sahihah, yang mana datang di dalamnya periwayatan hadis-hadis yang sahih, bahwa iqamah itu ada 11 kalimat, ada 11 kalimat, ada 11 ucapan. Ada masyhur yang sudah biasa kita ketahui, biasa kita dengar, al-iqamah, yaitu kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini juga harus diperhatikan fi kaifiyatil qiraah. Ana sami'tu min ustadzi syekhi Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, ketika dulu kita di pondok, kita lagi azan, pas lagi azan, pas baca asyhadu an la ilaha illallah, kita bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Beliau langsung negor, beliau langsung diri, beliau bilang la iqra asyhadu an la ilaha illallah, karena ya yaqul, karena namanya tajwid, hadza makhsus fil Quran, ya, enggak ada tajwid di selain Al-Quran. Tajwid itu kaifiyatul qiraah fil Quran. Jangan dikira nun mati ketemu lam di sini jadinya idgham, enggak dibaca idgham, ya tetap dibacanya idhar, asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salatu, qad qamatus salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini maknahu zahirah, udah sering antum dengar, mafhumah. Faslun, selanjutnya, wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya azan dan iqamah ini dua sunnah indana, dua-duanya sunnah hukumnya. Indana, indaman, inda Syafi'iyah. Ya, indana, inda Syafi'iyah, bahwa azan dan iqamah sunnah. Kama araftum, hadza Imam Nawawi, selain karangannya banyak banget, bahkan salah satu kalangan beliau yaitu Kitabul Minhaj ini dijadikan rujukan kitab Imam Syafi'i. Ya, beliau udah ahli tasawufnya luar biasa, dan beliau juga faqih luar biasa. Ada Imam Syafi'i. Jadi banyak kitab-kitab karangan beliau yang berbicara tentang hati, tentang zikir, tentang hadis dan lain hal sebagainya, dan termasuk beliau juga faqih. Banyak karangan beliau tentang ilmu fiqih. Jadi kalau kita baca karangan beliau, nanti masuk tiba-tiba ke tasawuf, nanti tiba-tiba masuk ke hadis, tiba-tiba kita masuk ke bab fiqih. Di dalam Kitabul Adzkar ini ada fikihnya, ada hadisnya, ada tasawufnya. Jadi luar biasa Imamun Nawawi. Sekarang kita masuk tentang bab fikih. Gimana azan? Indana
adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Sawaun fi dzalika adzanul jum'ah wa ghairiha. Mau dia adzan di salat Jumat atau selain Jumat. Wa qala ba'du ashabina, dan sebagian ashab mengatakan huma fardu kifayah. Keduanya bukan sunnah lagi tapi fardu kifayah. Apa itu sunnah? Sunnah apa? Apa-apa yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Fardu kifayah, apa fardu kifayah? Apa fardu kifayah? Sesuatu yang wajib dikerjakan oleh satu orang umat Islam. Apabila dikerjakan satu orang, maka saqatal baqin, maka udah jatuh wajibannya untuk yang lainnya. Ini fardu kifayah. Jadi ada yang bilang azan dan iqamah hukumnya sunnah, tapi ada juga yang bilang azan iqamah hukumnya fardu kifayah. Wa qala ba'dhum huma fardu kifayah fil jum'ah duna ghairiha. Ada juga pendapat a'immah yang mengatakan bahwasanya azan iqamah itu fardu kifayah untuk di hari Jumat, untuk salat Jumat. Selainnya maka sunnah. Fa in qulna, apabila kita mengatakan fardu kifayah, apabila kita mengambil riwayat atau qaul ulama yang mengatakan bahwa azan iqamah hukumnya fardu kifayah, maka fatarakahu ahlu baladin au mahillatin, dan ditinggalkan fardu kifayah itu oleh orang ahlul balad atau suatu tempat, meninggalkan fardu kifayah dengan sengaja, dengan tidak menggubris yaitu fardu kifayah, maka qutilu ala tarkih. Ahlul bilad ini berhak diperangi, berhak dibunuh. Kenapa? Karena dia meninggalkan fardu kifayah secara sengaja. Yaitu ini adalah syiar zahirah, ini adalah syiarul Islam. Azan ini syiar Islam. Malah ada di salah satu kitab mengatakan apabila suara azan masih terdengar di mana-mana tempat, maka kiamat bakalan mundur. Berarti masih lama, 40 tahun lagi kiamat ya. Berarti alhamdulillah sekarang yang azan masih banyak. Nanti akhir udah dekat-dekat kiamat udah nggak ada orang azan ya. Syariat ini sebagaimana dia muncul gharib, dan diakhiri juga agama ini akan gharib ya. Nah, jadi apabila kita mengambil bahwa azan dan iqamah fardu kifayah dan kita meninggalkannya, maka satu ahlul balad tersebut boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh. Wa in qulna sunnatun, kalau kita ngambil pendapat yang sunnah, lam yuqatalu, maka mereka tidak diperangi, tidak dibunuh. Alal madhhabis sahih al-mukhtar. Ini kalau diterangkan alal madhhab as-sahih al-mukhtar, ini kata-kata beliau di dalam kitab Minhaj yang artinya mendalam ya, sekiranya kayaknya nggak usah dijelaskan di sini. Alhasil hadza pendapat yang mukhtar, yang dipilih oleh a'immah alal madhhab. Kama la yuqataluna ala sunnati dhuhr wa shibha, sebagaimana tidak dibunuh orang yang meninggalkan sunnah zuhur atau semacamnya. Wa qala ba'du ashabina yuqatalun, ada juga sebagian ashab walaupun ini sunnah dan ditinggalkan secara sengaja tetap mereka dibunuh. Kenapa? Li'annaha syiarun zahirun, karena ini adalah syiar agama yang jelas, harus orang ngerjain, nggak boleh ditinggal. Apabila ditinggal secara sengaja, maka berhak dia untuk dibunuh. Wa ya'dzu billahi min dzalik. Kenapa a'immah keras dalam masalah ini? Inilah kita ini wajib menjaga syiar agama. Wajib untuk kita umat Islam menjaga syiar agama. Apalagi syiarnya syiar yang zahirah. Sebagaimana azan wal iqamah, qad araftum azan iqamah, gimana datang azan dan iqamah, kalimatnya dari mana, sudah pernah dijelaskan. Ini azan iqamah ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya ada ulama bilang dia berhak dibunuh. Fa kaifa biman sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana orang yang menghina Al-Qur'an?
Ini adzan. Adzan masih ada ulama yang bilang mereka berhak dibunuh. Baru adzannya doang. Ya, menurut ulama ini syiar yang zahir. Ini adalah mukanya Islam itu di adzan. Fa kaifa bi Rasulillah? Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ajaibnya lagi, ada orang ngehina Rasul. Dia bilang, "Ya, Rasulullah kan dihina dulu zaman Nabi juga Rasulullah diam kok. Rasulullah enggak ngelawan." Hadza ghabi. Itu orang bodoh, orang yang enggak belajar. Ya, Rasulullah ngomong enggak pernah marah apabila dirinya dihina. Ya, Rasulullah memandang dirinya orang, manusia, abad, hamba Allah. Dirinya dihina di mata beliau, ya saya hamba. Untuk apa saya marah? Tapi orang-orang di sampingnya, sahabat Nabi, malah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah dihina langsung menghempas pedangnya, "Aku bunuh dia ya Rasulullah." Ini sahabat memandang Rasulullah bukan abad, tapi ini Rasulullah, ini Habibullah, ini ciptaannya Allah yang paling sempurna. Kau bukan Nabi Muhammad, siapa kita? Fahimtum? Jangan kita jadikan dalil apa yang diucapkan Nabi Muhammad atas dirinya, tapi kita lihat bagaimana sahabat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru azan. Bagaimana orang yang menghina Al-Quran? Pokoknya kalau udah ada syiar zahir, syiar yang jelas-jelas nih syiar Islam, dihinakan oleh orang, maka kita wajib menghinakan dia. Wajib kita menghinakannya. Mau dia siapapun, mau pangkatnya apapun, maka wajib untuk kita hinakan dan kita muliakan syiar agama. Fahim tuh? Nam, hadza syiarun zahir. Faslun, masuk lagi ke fasal selanjutnya. Ini tentang apa-apa yang disunnahkan orang yang sedang berazan. Wa yustahabbu tartilul adzan, dan disunnahkan untuk tartil di dalam adzan. Tartil di dalam adzan yaitu yata'anna, ya jangan buru-buru adzan. Adzannya tuh apa namanya, mengangkat suaranya tapi jangan buru-buru. Kama arafna, kalau orang adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, alhasil dia memanjangkan yata'anna. Biar apa? Biar semua orang tahu, oh ini udah masuk waktunya adzan. Ada kalanya orang lagi nggak dengar, tiba-tiba ngedengar, oh ini suaranya suara adzan nih. Oh berarti alhamdulillah udah masuk adzan. Biar semua orang yang ghaflah itu bangun. Ada orang yang tidur, pas dengar suara adzan dipanjangin, akhirnya dia bangun. Kenapa adzan harus tartil? Karena dia adalah i'lamul ghair. Biar orang-orang yang lain tahu sudah masuk waktu salat. Wa raf'us shaut, dan juga mengangkat suaranya. Mengangkat suara ketika azan juga sunnah, karena ini i'lam, biar semua orang yang lagi ghaflah itu tahu sudah waktu azan. Orang-orang yang tidur dengar azan bangun langsung ke masjid. Orang-orang yang lagi main, lagi ghaflah dengar azan langsung ke masjid. Ini i'lam, makanya disunnahkan mengangkat suaranya juga dengan tartil. Wa yustahabbul idrajul iqamah. Ya, dibilang juga tartil di sini menurut ulama, tartil yaitu dia membacanya dengan satu nafas. Itu juga sunnah. Ditartil membaca satu nafas di semua kalimat kecuali Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Allahu akbar itu satu nafas. Allahu akbar itu satu nafas. Selanjutnya setiap kalimat satu nafas. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, itu semuanya satu. Setiap kalimatnya satu nafas kecuali Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, dua kalimat itu Allahu akbar dua kali satu nafas. Sisanya asyhadu an la ilaha illallah satu nafas, asyhadu an la ilaha illallah satu nafas, asyhadu anna muhammadar rasulullah satu nafas sampai terakhir. Naam, wa yustahabbul idrajul iqamah. Tapi orang yang qomat enggak harus panjang-panjang, jangan tartil. Ya. Yang qomat bacanya idraj. Idraj ini adalah buru-buru, jangan seperti azan, yaitu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah sampai terakhir.
yaitu dia dengan idraj, lebih cepat daripada adzan. Wa yakunu sautuha akhfat minal adzan, juga suaranya orang yang qomat itu lebih pelan daripada orang yang adzan. Karena adzan itu i'lamul ghair, orang-orang yang di luar masjid biar dengar adzan, kita angkat suara kita biar mereka masuk ke dalam masjid. Ketika iqamah ini sudah orang-orang muadzin sudah ada di dalam masjid, maka cukup dengan suara yang pelan sehingga orang-orang yang di dalam masjid mendengarkan suara iqamah. Wa yustahabbu an yakuna al-muadzin hasanus saut, dan disunnahkan juga orang yang adzan punya suara yang bagus. Jangan suaranya jelek, pagi-pagi dia adzan, akhirnya tuh orang bangun, ini kurang ajar, siapa sih suaranya ini, suara nggak benar, suaranya nggak enak. Fahimtum? Jadi ahsan yuqaddam, lebih bagus yang suaranya bagus itu yang adzan. Walaupun yang lain nggak apa-apa adzan, tapi sambil membenahi diri untuk memperbagus suaranya. Nah, ini sunnah. Begitu pula hasanus shaut thiqatan ma'munan. Juga orang yang adzan itu thiqah, dia dapat dipercaya, ma'munan dapat dipegangi amanat. Nggak boleh orang yang nggak bisa dipercaya, karena ini memberitahukan tentang waktu sholat. Akhirnya dia subuhnya udah lebih 20 menit baru adzan, yang apalagi bulan puasa. Yang lain di rumah masih makan, masih enak, dia adzannya 20 menit setelah. Niatnya apaan? Biar semua orang di sini batal puasanya. Hadza laisa lahu thiqah, nggak bisa dipercaya, nggak bisa pegangin amanat, maka tidak boleh untuk adzan, tidak disunnahkan. Khabiran bil waqt, yaitu dia memberitahu waktu atau dia disiplin akan waktunya. Jangan suka telat, ini adzannya dilebihin 20 menit, jangan. Adzan ini i'lamul ghair, bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Nah, ini juga Anda pengen ngingetin di markas syariah, ini biasanya kita adzan isya ditakhir. Ini adzan isya setelah masuk beberapa menit, malah kadang-kadang sampai 10-20 menit baru adzan. Jangan, tetap adzannya awal waktu, adzannya awal waktu, walaupun nanti iqamahnya ba'den itu nggak apa-apa, tapi tetap adzannya itu di awal waktu, karena adzan ini memberitahukan bahwa sudah masuk waktu isya. Fahimtum? Jadi ini jangan diulang lagi, untuk adzan tetap awal waktu, tapi nanti iqamahnya ditakhir itu tidak masalah. Fahimtum? Nah, mutabarri'an, dan disunnahkan orang yang adzan itu mutabarri'an. Maksudnya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas, bukan untuk ujrah, bukan untuk digaji dan lain hal sebagainya. Ini sunnah orang yang adzan itu mutabarri' lillahi ta'ala, karena ada riwayah bahwasanya man adzina, siapa yang adzan sab'us sinin, dia adzan, man adzana sab'us sinin, dia adzan selama 7 tahun, muhtasiban, ikhlas karena Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah menuliskan untuknya itu terlepas dari api neraka. Jadi muhtasiban, yaitu ana serahkan sama Allah, bukan karena gaji. Tapi kalau digaji boleh atau enggak? Ya boleh. Ini kadang-kadang suka kebalik. Awal kita muadzin itu harus ikhlas lillahi ta'ala, enggak boleh meminta ujrah. Tapi orang pengurus masjid ya harus tahu diri, kasihan yang muadzin juga, dia punya keluarga, dia punya kewajiban. Atihi, kasih, wa in qalil, walaupun sedikit. Fahimtum? Jadi kita yang adzan itu disunnahkan untuk mutabarri'an lillahi ta'ala, ya, tidak mengharapkan ganjaran. Tapi pengurus masjid juga harus tahu diri, faham, oh ini adzan, atihi, ya kasih walaupun sedikit. Wa yustahabbu an yu'adzina wa yuqima qa'iman, dan disunnahkan juga untuk orang yang adzan dan qamat itu sambil berdiri, ala taharatin wa mawdi'in alin, dan dalam keadaan suci juga di tempat yang tinggi. Jadi dia disunnahkan berdiri, malah disunnahkan juga untuk menaruh tangannya di telinga.
Kenapa? Agar tahu, oh ini yang azan, oh dia lagi azan. Jadi sunnah naruh di tangan kanan di telinga kanan itu hukumnya sunnah, untuk mengetahui bahwa fulanlah yang sedang berazan. Juga disunnahkan untuk orang azan itu dalam keadaan suci, wa maudhi'in alin, dan di tempat yang tinggi, untuk biar yang lainnya dapat mendengarkannya. Mustaqbilal qiblah, dan juga disunnahkan untuk menghadap kiblat. Falau adzana au aqama, apabila seseorang berazan atau dia iqamah mustadbiran tapi tidak menghadap kiblat, dia membelakangi kiblat, waqa'idan, dan dia dalam keadaan duduk, au muttaji'a, atau dia dalam keadaan terlentang tidur, wa muhditsan, atau dia dalam keadaan berhadas, au junuban, bahkan dia dalam keadaan junub, sahha adzanuhu wa kana makruhan, maka sah dia punya adzan, sah dia punya iqamah, tapi hukumnya makruh. Wal karahah fil junub asyad minal muhdits, dan makruhnya orang yang junub itu lebih makruh daripada orang yang berhadas. Wa karahatul iqamah asyad, dan makruhnya orang yang iqamah tanpa dia bersuci itu lebih makruh daripada azan. Kenapa? Karena yang iqamah itu udah berdekatan dengan sholat, ba'dal iqamah langsung sholat. Gimana dia iqamah tapi dia nggak punya wudu, dia nggak suci, dia manggil orang untuk sholat tapi dia nggak sholat. Fahimtum? Jadi yang iqamah lebih makruh ketika dia tidak memiliki wudu atau dia junub daripada orang yang azan. Faslun, berikutnya, la yushra'ul adzan illa li sholatil khams, tidak disunnahkan azan kecuali di salat yang 5 waktu, salat fardu. Ini Imam Syafi'i, Imam Nawawi sedang berbicara tentang ahkam, ya, sedang fikih yang berkenaan dengan azan dan iqamah, yaitu khamsal awqat, as-subuh, zuhur, asar, maghrib wal isya, sawa'un fiha hadirah wal faitah. Mau salat yang kita kerjakan itu hadirah atau adaan di dalam waktunya, atau sholat-sholat yang faitah, sholat-sholat yang kita tertinggal sholat atau qadaan. Wasawa'un hadiru wal musafir, mau dia hadir sedang tidak berpergian lagi menetap di suatu tempat, atau musafir atau dia sedang bepergian, maka tetap disunnahkan azan wal iqamah, ya, dua-duanya tetap disunnahkan. Wasawa'un man shalla wahdahu aw fil jamaah, mau dia sholat sendiri atau sholat berjamaah tetap disunnahkan untuk azan. Misalkan ente lagi perjalanan, di perjalanan ente pengen masuk musalla, ente nggak dengar suara azan, maka disunnahkan untuk ente azan dulu. Setelah azan iqamah, setelah iqamah baru sholat walaupun sendiri. Ini tetap hukumnya sunnah. Wa idza adzana wahidun kafa'anil baqin, apabila udah azan satu orang di antara kalian, maka udah jatuh gugur sunnah azan untuk yang lainnya. Jadi kalau misalkan antum mau masuk musalla sebelumnya udah dengar suara azan, maka suara azan itu sudah mewakili antum, nggak usah azan lagi. Jadi cukup satu orang atau antum dengar suara azan itu sudah cukup untuk menggugurkan kesunnahan azan. Wa idza qada faita fi waqtin wahidin adzana liula wahdaha. Sekarang masuk ke hukum salat yang faitah atau salat yang tidak di dalam waktunya, salat qada. Apabila antum ingin salat qada, apakah disunnahkan azan? Tadi dibilang tetap sunnah azan. Tapi apabila ingin mengqada fawaid, banyak daripada salat-salat yang tertinggal, fi waqtin wahid, di satu waktu. Jadi misalkan antum perjalanan naik kereta, perjalanan naik kereta, ini kalau naik kereta kurang lebih 11 jam atau 12 jam kalau ke Jawa Timur, itu antum 12 jam jalan misalkan dari asar, maka nyampenya bisa subuh. Kalau antum jalannya asar bisa nyampe subuh. Nah, ini sholat maghrib dan sholat isyanya antum tertinggal,
antum disunnahkan untuk sholat hormatul waqt, ya, untuk menghormati waktu antum tetap wajib. Jadi hakada, antum walaupun perjalanan tetap kita diwajibkan untuk sholat. Nggak boleh seorang muslim meninggalkan sholat secara zahir, nggak boleh. Walaupun antum di perjalanan tetap ada kewajiban antum untuk sholat. Makanya ulama mengajarkan kita untuk sholat hormatul waqt, yaitu walaupun sholat kita nggak diterima karena tidak menghadap kiblat, karena tidak i'tidal dengan benar dan lainnya, tidak melakukan gerakan-gerakan sholat dengan benar, maka tetap diharuskan sholat, tapi sholatnya ini untuk menghormati waktu, yang mana sholat hormatul waqt ini nantinya ketika kita sampai harus diqadha, harus diganti sholatnya. Ketika kita ingin mengganti sholat maghrib dan isya masalan di waktu subuh, maka fi waqtin wahid adzana liula wahdaha, maka azan untuk sholat yang pertama aja. Jadi ketika ingin sholat maghrib maka dia azan di waktu subuh, maka dia azan yang pertama, atau dia sholat subuh, jadi dia sholat subuh, maghrib dan isya. Maghrib dan isyanya ini adalah faitah, sholat yang tertinggal, maka dia cukup azan untuk sholat subuh, yang maghrib dan isyanya tidak usah azan lagi. Paham atau enggak nih? Kayaknya ngeblank, baru ngebahas fikih, hadal fiqh. Jadi apabila ada sholat faitah, sholat yang tertinggal, dia kerjakan sholat maghrib dan isya di waktu subuh, maka disunnahkan azan, tetap sunnahkan azan, tapi sunnah azan hanya dicukupkan sholat yang pertama, yaitu sholat subuh. Sholat yang lainnya tidak usah azan lagi. Wa aqama likulli sholah, tapi tetap disunnahkan iqamah di setiap sholatnya. Fahimtum? Jadi azannya cukup sekali dan iqamahnya setiap ingin sholat. Wa idza jama'a baina sholatin, dan apabila orang menjamak di antara dua sholat, misalkan dia jamak zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, dia jamak di satu waktu, maka adzana liula, dia azan untuk sholat yang pertama wahdaha, wa aqama likulli wahidah, dan dia iqamah di setiap sholatnya. Jadi ketika antum ingin qadha atau antum ingin menjamak di antara dua sholat zuhur dengan asar, pertama azan dulu untuk sholat zuhur, selesai azan iqamah sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur langsung diri iqamah dulu, setelah iqamah baru sholat asar. Hakadha, itu sunnahnya antara azan juga iqamah. Wa amma ghairu shalawatil khamas, terus gimana untuk selain sholat khamsah? Kan barusan dibilang azan itu sunnah untuk sholat yang 5. Terus untuk selain sholat yang 5 seperti sholat-sholat sunnah, sholat Aidain, sholat apa lagi? Kalau di sini sholat duha berjamaah, ini kan selain sholat khamas, apakah disunnahkan azan? Fala yu'adzinu li syai'in minha, maka tidak disunnahkan azan bila khilaf, tanpa adanya khilaf di antara ulama. Thumma minha ma yustahabbu an yaqula inda iradati salatiha fi jamaah, tapi maka minha di sana ma yustahabbu, ada yang disunnahkan untuk dikatakan ketika seseorang ingin sholat berjamaah selain sholat yang 5. Apa sunnahnya? Yaitu sholat jami'ah. Ya, kalau misalkan kita sholat jami'ah hajarakumullah, hadza sunnah. Ya, apabila ingin sholat ghaib, sholatul ghaib hajarakumullah, fahimtum? Itu sunnah. Jadi nggak ada iqamah untuk sholat ghaib, nggak ada iqamah untuk sholat Aidain, tapi disunnahkan sholatul jami'ah. Mislul Aid, contohnya seperti sholat Aid, wal kusuf, wal istisqa, yaitu kusuf ini ada kusufan, gerhana matahari juga gerhana bulan. Wal istisqa, sholat apa istisqa? Minta hujan. Wa minha ma la yustahabbu dzalika fi, dan di antara sholat-sholat tersebut ada yang tidak disunnahkan. Mengucapkan sholat al-jamiah aja nggak sunnah, seperti sunanis sholawat, ya, kita ingin sholat sunnah rawatib, wan nawafil mutlak, atau sholat setelah sholat itu, setelah sholat yang 5 ingin sholat sunnah,
maka tidak disunnahkan untuk mengucapkan salatul jami'ah. Wa minha makhtulifa fih, dan di antara salat-salat tersebut ada yang khilaf di dalamnya, apakah tetap disunnahkan mengucapkan salatul jami'ah atau enggak, seperti salatul tarawih, apakah sunnah atau enggak, wal janazah. Wal asah annahu ya'ti bihi fit tarawih dunal janaiz. Dan pendapat yang sahih, yang asah, bahwasanya tetap ucapkan hal tersebut untuk salat tarawih. Tadi kalau mau salat tarawih tetap salatut tarawih jami'ah ajarakumullah, ada sunnah. Tapi untuk di salat jenazah tidak disunnahkan, itu pendapat yang sahih indal madhhabi syafi'i. Faslun, wala tasihul iqamatu illa fi waqt wa inda iradati dukhul fi shalah. Dan tidak disunnahkan qomat, jangan ada yang tidur. Semuanya angkat kepalanya, jangan ada yang tidur. Wala tasihul iqamah, dan tidak sah iqamah illa fi waqt, kecuali di waktu, wa inda iradati dukhul fi shalah. Jadi enggak sah kita iqamah kecuali di waktu salat, di waktu salat yang 5, atau ketika kita ingin melaksanakan salat. Wala yasihul adzan illa ba'da dukhulil waqt, juga tidak sah adzan kecuali sudah masuk waktunya. Jangan kita adzan sebelum masuk waktu. Illa subha, kecuali salat subuh. Nah, salat subuh ini ada ikhtilaf ulama, terutama di saat Ramadan, apakah disunnahkan atau enggak. Tapi ya indana al-asah inda Syafi'iyah yusan, ya qabla subuh, sebelum subuh itu disunnahkan untuk iqamah, untuk adzan. Illa subuh fa innahu yajuzul adzan laha qabla dukhulil waqt, sesungguhnya sebelum subuh itu diperbolehkan untuk adzan sebelum masuk waktunya. Waqtulifa fil waqti alladhi yajuzu fihi al-adzan, tapi ulama berbeda pendapat kapan waktunya adzan, yaitu sebelum waktu subuh. Ada yang berpendapat annahu yajuz ba'da nisfil lail, ada yang bilang boleh adzan setelah setengah daripada malam. Waqila inda sahar, ada yang bilang ketika sahur. Waqila fi jami'il lail, ada yang bilang di setiap malamnya kapanpun boleh untuk adzan. Walaysa bi syai' waqila ba'da thuluthil lail. Walaysa bi syai' ini maksudnya, dan perkataan ini tidak ada apapun, maksudnya sedikit ulama yang mengambil pendapat ini, fi jami'il lail, kapanpun waktunya boleh untuk azan sebelum waktu subuh. Waqila ba'da thuluthil lail, ada yang bilang setelah sepertiga malam, thulutsayil lail, 2/3 malam. Wal mukhtar al awwal, dan pendapat yang diambil oleh mazhab adalah yang pertama, yaitu ba'da nisfil lail. Nah, jadi ini juga ada hadis atau apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ketika malam hari, yaitu janganlah kalian makanlah, minumlah kalian illa ba'da ma sami'a min abi ummi maktum. Teruslah kalian makan, teruslah kalian minum sampai kalian mendengar ucapannya Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu juga Abi Ummi Maktum juga berkata kepada ummah ketika malam hari, makanlah minumlah kalian kecuali ketika kalian mendengar Sayyidina Bilal. Berarti apa? Mereka azan sebelum waktu, sebelum waktu mereka azan, untuk mengingatkan yang lainnya bahwa waktunya sudah habis, dekat lagi, bentar lagi masuk waktu subuh. Jadi untuk subuh itu masih diperbolehkan untuk azan, untuk mengingatkan orang-orang yang puasa. Nah, ada juga ikhtilaf yang lumayan panjang, yaitu ketika azan di hari Jumat, apakah boleh azan di hari Jumat itu sebelum waktunya? Jadi bukan masuk waktu. Alhamdulillah kita di Markas Syariah azan pertama masuk waktu atau belum? Sudah masuk waktu. Hadza laisa fihil khilaf. Tapi khilaf ulama itu sebelum masuk waktunya, untuk memberitahukan orang-orang yang di luar bahwa sebentar lagi ingin dilaksanakan khutbah Jum'ah. Jadi di luar waktu apakah boleh atau enggak, sah atau enggak, ada ikhtilaf tawil, enggak usah kita bahas di sini.
Naam, wa tuqimul mar'ah wal khuntha mushkil. Faslun, ini fasal lagi, hukum perempuan dan khuntha mushkil. Perempuan dan khuntha, apa itu khuntha? Khuntha ini, khuntha mushkil itu adalah perempuan atau laki-laki yang punya dua kelamin. Ya, jadi bukannya laki jadi-jadian atau perempuan jadi-jadian, bukan. Ya, namanya khuntha mushkil kalau antum baca di fiqih, ini adalah orang yang ketika lahir dia memiliki dua kelamin. Kelamin laki-lakinya ada, kelamin perempuannya ada. Ini namanya khuntha mushkil. Nanti hukumnya panjang, ma yataratab alaih. Yang mana ini dibilang khuntha mushkil sampai dia umur balik, sampai dia sudah dewasa. Ketika dewasa harus diputuskan dia lebih yamil kemana, lebih condong kemana, apakah lebih condong ke laki-lakinya atau dia lebih condong ke perempuannya. Apabila dia lebih condong ke laki-laki, maksudnya alat kelamin laki-lakinya berfungsi, terus dia sifatnya seperti sifat laki-laki, tanda-tanda baliknya seperti laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki dan dia hukumnya seperti laki-laki. Apabila dia pas dilihat lebih condong ke perempuan, dia tumbuh payudara, pokoknya alamat-alamat baliknya perempuan, maka dia dihukumi perempuan, hukum-hukumnya seperti hukum perempuan. Jadi khuntha mushkil ini bukan laki-laki jadi-jadian atau perempuan jadi-jadian. Dia adalah emang Allah menciptakan makhluk dengan dua kelamin. Naam, au khuntha mushkil wala yu'adzinan. Dia boleh iqamah tapi tidak diperbolehkan untuk adzan. Jadi enggak boleh perempuan untuk adzan. Kenapa? Li'annahuma manhiyani, karena keduanya itu dilarang, enggak boleh untuk mengangkat suara, an raf'is shaut. Enggak boleh mereka berdua mengangkat suaranya, perempuan maupun khuntha mushkil. Karena suara mereka, ada pendapat ulama mereka adalah aurah. Ada pendapat suara perempuan adalah aurah, enggak boleh mengangkat suara mereka. Ada juga yang bilang suara mereka itu walaupun bukan aurah tapi mahallul fitnah. Suara mereka itu tempatnya fitnah. Malah ada beberapa yang mutasyaddidin, bukan mutasyaddidin, indana haram mendengar suara perempuan aghniyah. Ya, aghniyah, nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh perempuan yang yuri itu syahwah, yang di dalamnya itu bisa mendatangkan syahwat, maka enggak boleh, haram untuk kita dengar. Tapi adapun ada suara perempuan yang enggak ada syahwat di dalamnya, ya, hadza masih ikhtilaf bainal ulama. Ada yang bilang ya juz qat'an, ya boleh, enggak apa-apa karena suaranya enggak ada syahwat sama sekali. Tapi ada tetap yang mutasyaddid yang bilang tetap tidak diperbolehkan perempuan mengangkat suaranya walaupun tidak ada syahwat di dalamnya. Nah, itu apa-apa sunnah-sunnah yang berhubungan dengan adzan dan iqamah. Tapi perempuan tetap diperbolehkan untuk iqamah, tetap sunnah iqamah mereka dengan mengecilkan suaranya. Apabila di masjid yang dimana masjid itu ada laki-lakinya, maka nggak boleh mereka mengangkat suaranya sampai terdengar oleh laki-laki yang di luar. Cukup dia adzan iqamah di antara perempuan aja, nggak boleh dia iqamah sampai mengangkat suaranya. Wallahu a'lam bissawab. Hadza ma aqulu lakum wal afu minnukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.